Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat di kitab Mazmur pasal 26 yang disampaikan oleh Pastor Kim. Di pasal 26 ada bagian kespesialan bagi orang yang disalahpahami. Kalau kamu disalahpahami, bagaimana reaksimu? Kita berkata, bagaimana orang menyalahkan aku? Bagaimana sikap orang terhadap aku? Tetapi adakah kamu melihat di dalam kitab Mazmur pasal ini tidak menutup pada orang lain dan tidak menunjuk tangan pada orang jahat atau musuhnya, tetapi orang ini sungguh ada. Pada saat Daud atau penulis Mazmur atau pemazmur ini, waktu dia disalahpahami, dia kembali untuk melihat hati sanubarinya, dan tujuan ini sesungguhnya bertolak dalam sikap kemanusiaan. Orang lain tidak baik padaku, kamu yang bersalah padaku, engkau mengambil uangku tidak bayar, engkau yang memberitakan kabar-kabar yang menyakiti aku sehingga aku dirugikan. Tetapi Mazmur ini memberitahukan kepada aku, pada kita, pada saat berbuat jahat kepadamu, pada saat kamu dirugikan, mohon Tuhan untuk melihat aku, menguji aku, ujilah aku dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Di ayat kedua, adakah kamu berpikir mengapa pada saat orang tidak baik terhadap kita, mengapa menyuruh Tuhan untuk menyelidiki kita, menguji kita? Apakah sungguh aku tidak bersalah? Saya merasa pemazmur mempunyai pandangan rohani. Dia tahu bahwa perkara di bumi bukan kamu yang salah, aku yang benar, hanya hitam dan putih saja. Sesederhana itu. Dia tidak berani 100% di hadapan Allah seluruhnya dia benar. Di dalam ketetapan Allah, apakah sungguh aku tidak bersalah? Dalam ketetapan apakah aku orang yang benar? Saya merasa poin di seluruh kitab Mazmur hari ini dan pemazmur menyerahkan ketetapan benar atau salah, dan di dalam bentrokan dan ketetapan aku benar, orang lain salah, dia lepaskan. Malah dia berdoa pada Tuhan untuk menguji aku dan cobalah aku, apakah aku di hadapan engkau jujur dan benar. Kalau aku demikian, aku tahu engkau akan membela perkaraku. Di dalam Mazmur ini, dan berbeda dengan kitab Mazmur yang lainnya, dia tidak mengatakan bagaimana orang merugikan dia, tetapi poinnya dia letakkan pada dirinya sendiri. Aku di hadapan Allah, apakah aku sungguh murni dan benar? Saya merasa iya, tetapi bolehkah engkau untuk menyelidiki kembali? Ini saya rasa hikmat rohani yang sangat penting, sebab dia dalam bentrokan, seseorang pasti merasa dirinya benar. Tetapi hari ini Allah menggunakan ayat ini untuk mengikat kita dan membantu kita, bahwa kita setiap orang harus menyelidiki batin dan hati kita, bahkan dengan konsep Allah, demikian prinsip Allah melakukannya. Dengan tema di hari ini saya benarkan, orang yang bersedia untuk menyelidiki batin dan hatinya, Allah pasti membela perkaranya. Orang yang bersedia menyelidiki hatinya, batin hatinya, pasti Allah membela perkaranya. Saya merasa bagi orang yang mengikuti Allah, bagi orang yang yang berlaku yang jujur, Allah pasti akan menyelamatkan, bahkan Allah pasti akan membela perkaramu. Tetapi kita menemukan setiap orang merasa dirinya berasa padat, yang benar, yang jujur.
Tapi saya ubah sedikit. Sungguh kita harus menyelidiki batin kita, bukan dengan ketetapan kita untuk menyelidiki, tetapi kita harus mematukan dengan ketetapan Allah. Ayat 1 sampai dengan 12 ini adalah doa pemazmur, bagaimana dia memohon Allah untuk dibenarkan oleh Tuhan dan menentukan bahwa dia orang yang berjalan jujur, yang murni dan yang lurus dan yang benar. Jadi ini dasar fondasi bagi dia memohon. Ayat 1 sampai 8 poin pertama. Dalam tema dia memohon, kita terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan 7. Ayat 1. Berilah kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Di sini di seluruh permohonannya dia membuat kesimpulan. Sekarang saya meminta untuk membela perkara. Dengan dasar apa aku menyatakan bahwa aku tidak bersalah? Di sini ada ketetapan, yaitu aku telah hidup dalam ketulusan. Di hadang bahasa Kantonis, aku berdiri yang benar, berjalan yang benar. Ketulusan yang tulus. Daud mengira bahwa dia seluruhnya dia telah dalam ketulusannya mengikuti Allah, dan apa perkara yang ia lakukan dengan mengikuti petunjuk Allah, kemudian di hadapan Allah dia dituduh. Dan ketetapan kedua, karena kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu, yaitu kepercayaan kepada Allah tidak ragu, tidak goyah. Dia percaya berhasil atau tidak bersalah, Allah mengasihinya, melindungi dia, dan menyediakan bagi dia. Di dalam ketetapan yang disalahpahami bukan berarti dalam perkara kamu tidak melakukan perkara yang salah, atau berkata kamu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kamu yang benar, aku yang salah. Terhadap Allah, seseorang benar atau salah atau keadilan dalam perkara ini, pertama, yaitu hidup dalam ketulusan. Kedua, dia percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Dia tidak mengandalkan sendiri-sendiri atau dalam konsep harga yang lain, tetapi dia hanya percaya pada Tuhan. Pada saat Daud melakukan perkara ini dengan baik, dia tidak berkata, jadi hukumlah orang itu, atau tolonglah selesaikan perkara ini untuk memberikan keadilan bagiku. Tapi di ayat kedua ia berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikanlah batinku dan hatiku. Ini sangat aneh. Aku merasa hidupku dalam ketulusan, tidak perlu engkau selidik aku. Aku demikian, mengapa kamu harus menyelidiki aku? Tetapi Daud dalam hatinya bagaimana? Aku harus di dalam Allah engkau untuk menguji aku. Proof, selidiki. Bukan membuktikan bahwa kelakuanku baik, tetapi Allah melihat dalam kebenaranku, bukan dengan ketetapan Allah, bukan ketetapan aku, melainkan dengan ketetapan Allah. Kita lihat Daud untuk menyuruh Allah untuk menetapkan bahwa ia benar, dan ini menguji kita. Apakah kamu berani
bahwa dalam situasi kamu merasa dirimu benar, berkata kepada Allah, "Ya Allah, selidikilah aku, ujilah aku, cobalah aku kalau aku benar." Tapi ini merujuk bahwa dia sangat percaya kepada Allah dan dia tahu kalau Allah menyatakan, berkata kepadanya, kamu juga melakukan yang salah, dia bisa terima. Sesungguhnya ini merujuk bahwa ada kerendahan hati. Dalam satu pihak tidak berkata diri sendiri kebenaran sendiri dan merasa kalau Allah menguji dia, menyelidikinya, kalau dia salah, maka dia akan terima. Dan saat berkata dalam kata yang kedua, ayat kedua, mungkin bagi orang berpikir Allah kalau mengatakan yang salah, tetapi kamu juga bisa terima. Dia hati yang rendah hati. Telunjuknya tidak menunjuk orang lain. Saya pun punya kesempatan bersalah. Mohon Allah untuk menguji, mencoba, menyelidiki aku. Di sini ada 4 target. Ayat keempat dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Pemazmur tahu bahwa dia selalu melihat kasih setia Allah, dan dia melihat orang yang dan di dalam Allah, melihat pekerjaan Allah. Dan yang kedua, aku hidup dalam kebenaranmu. Daud memastikan dia berjalan dalam hidup dalam kebenaran. Mohon Tuhan untuk menguji, mencoba aku, apakah sungguh aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan yang keempat, aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik aku tidak bergaul. Dia tidak melakukan di jalan kedustaan dan tidak bekerja sama dengan mereka. Saat ini di zaman yang modern, kita bisa dengan cara memahami kalau terhadap orang yang cuma hanya demi konsep keuntungan, mungkin konsep dalam kedunia atau penyelundupan, mungkin kita melakukan telah melampaui batas, baik di tempat kerja atau rumah, keluarga kita, mulut kita, atau kita tidak melakukan hal yang adil. Yang keempat, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Kita bisa diterjemahkan, adakah kita benci pada konsep yang tidak Allah berkenan? Di sini bukan berkata kamu bukan membenci orang, tetapi di sini orang yang mempunyai konsep untuk melawan Allah. Di kantormu, di dalam rumahmu, dapatkah kamu membedakan mana kelakuan atau konsep yang tidak berkenan bagi Allah, atau kamu menolak, memisahkan diri dengannya? Pemazmur menyuruh kita untuk menguji, mencoba dan menyelidiki batinnya dan hatinya, sebab ia tahu ia sering-sering ada 4 perkara ini yang ia lakukan. Setiap hari dia menggunakan konsep Allah untuk dalam kehidupannya, dengan dasar menuruti kebenaran sebagai fondasi. Pertama kali kamu harus mengenal akan konsep dari Allah.
Kamu harus tahu prinsip dari Allah dan perlahan kamu baru bisa menerima, dan perlahan pikiranmu bisa seperti pikiran Allah, dan watakmu bisa seperti perlahan berubah seperti Allah. Dalam ini secara alami terjadi. Daud, saya merasa dia merasa benar. Merasa ada 4 perkara yang tadi disebutkan di dalam hadapan Allah. Di dalam kehidupan sehari kita menghadapi bentrokan. Seringkali di bentrokan ini sampai di hadapan Tuhan, Daud dia mengoreksi sendiri kehidupannya. Apakah aku hidup dalam kebenaran? Adakah aku duduk dengan penipu, dengan orang munafik untuk bergaul? Dan aku selalu melihat kasih setia Allah di hadapanku, dan merujuk bahwa kepada Allah aku percaya, mengasihi dan percaya. Jalan yang seluruhnya ketulusan bukan berarti kamu tidak berdosa. Di sini tidak berkata bahwa dirinya tidak berdosa, tetapi orang pasti berdosa dan punya kelemahan. Tapi menghadapi kelemahan, dalam menghadapi dosa kita bisa hidup menurut kehendak Allah. Yaitu kita mengaku, kita bertobat, kita kembali lurus. Di hadapan Allah telah merujuk kamu tidak bersalah. Dan hari ini saya tidak tahu adakah kamu menghadapi bentrokan. Mungkin kamu tidak seperti di Mazmur 26 seperti perkara ini. Yang salah orang lain, saya seluruhnya tidak bersalah. Ada kalanya ada bentrokan, kamu punya perkaramu sendiri, aku punya perkaraku sendiri. Tetapi baik bentrokan atau mengatasi masalah bentrokan ini, mungkin kamu juga punya perasaan disalahi. Ada kata-kata yang tidak bisa kamu ucapi, seperti perkaramu tidak dipahami oleh pemimpinmu. Terus jadi pemimpin kedua berkata, aku ingin mencurahkan hati, membela perkaraku, agar orang mengerti, agar saat kepahitan aku curahkan, agar orang lain mengerti, bahkan mempunyai keadilan, keputusan yang adil. Tetapi pasal 26, agar kita melampaui dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pengetahuan yang jahat. Artinya keputusan benar atau tidak itu dalam kehendak Allah. Tetapi dalam bentrok lebih tinggi kehendak adalah pohon kehidupan. Mengapa saya katakan pohon kehidupan? Artinya pada saat kita melihat hari ini dalam ayat-ayat ini mengatakan kehidupanmu, kualitas hidupmu, bukan dalam perkara ini menyatakan kamu benar atau salah. Bahkan setiap hari kamu harus hidup dalam ketulusan, dan kamu selalu percaya kepada Allah. Atau apakah kamu membuat garis dengan orang penipu, orang munafik, orang yang berdusta? Sesungguhnya di hadapan Allah siapa tidak berdosa, tetapi Allah melihat kita setiap hari, apakah kita mencari Allah dan memilih Allah. Apakah kamu merindukan firman Allah, jalan Allah, seperti dikatakan di Mazmur pertama, seperti pohon yang ditanam di
tepi aliran sungai pada waktunya berbuah. Sesungguhnya apa kehendak Allah melihat bentrokan? Kita harus kembali pada pohon kehidupan. Apakah kamu mempunyai kehidupan seperti Allah, yang kelakuanmu atau perbuatanmu apakah berbuah keputusanmu apakah buah pohon kehidupan? Pandangan Daud telah melampaui kebenaran dan salah. Jadi ayat ke-7 dia mengatakan sambil memperdengarkannya yang syukur yang nyaring, aku menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Isinya Allah seluruhnya membukakan diri. Allah merasa sungguh di hadapan kamu berjalan dalam hidup dalam ketulusan. Jadi Daud memperdengarkan suara pujian. Ya, kita sungguh hari ini kita harus membuka diri agar diselidiki oleh Allah. Dan bersamaan waktu di hadapan ketua sel, di anggota sel, kita harus juga membuka diri. Apakah kamu punya keberanian? Ayat kedua, ketua sel, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batin dan mungkin bagi ketua sel sulit untuk menguji kamu, tetapi menyelidiki batinmu, tapi dia bisa melihatmu, mengawasimu. Mungkin ketua sel diletakkan di sisimu. Kalau kamu tidak mengerti, tidak paham apakah kamu berjalan dalam ketulusan di hadapan Allah, kamu bagaimana? Kamu boleh bertanya kepada ketua sel atau anggota selmu, supaya ini pun dalam bentrokan kamu bisa sadar kembali. Bukan dipenuhi dengan emosi, perasaan tidak terima, terus berpegang pada perasaan ini, tetapi pandanglah dengan pandangan Allah. Kita lihat di bagian yang kedua, 8-12. Ini doa permohonan. Ayat 8. Tuhan, aku cinta pada kediaman-Mu dan pada tempat kediaman-Mu bersemayam. Ayat ke-9. Jangan mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ayat 8 dan 9. Disatukan apa artinya? Ayat ke-8 dikatakan, kerinduan pemazmur terhadap Allah, terhadap hadirat Allah, atau kerinduannya terhadap Allah. Dia sangat haus dan rindu terhadap hadirat dan kemuliaan Allah. Jadi ayat ke-9 dia berkata, jangan mencabut nyawaku. Terlebih dahulu dikatakan ayat 1 sampai dengan 7 dia memuji Allah, perbuatannya yang ajaib. Mengatakan bahwa dia bersalah, telah mengatasi. Tapi mengapa di sini dikatakan jangan mencabut nyawaku? Seperti dia orang berdosa, seperti orang penumpah darah. Sesungguhnya Daud tahu bahwa dia juga orang berdosa. Dia pun tahu. Dan juga dikatakan hidup dalam ketulusan berarti kamu tidak berdosa, tidak mempunyai dosa. Tetapi Daud, dia mengejar dalam hidupnya sebagai manusia, berjalan dalam kelakuannya, berjalan dalam ketulusan dan kebenaran, walaupun dia orang berdosa. Jadi seorang berdosa, dia memilih melakukan kebenaran dan hidup dalam ketulusan, dan akhirnya penghakiman dia tidak bersalah. Ini oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah, oleh karena belas kasihan Allah. Jadi ayat 9 dikatakan, jangan mencabut nyawaku bersama orang-orang berdosa, atau hidup bersama-sama orang penumpah darah. Sebab ia tahu
Allah menganggap dia tidak kalau Allah menganggap dia tidak orang tidak bersalah atau tidak berdosa, itu sebab oleh karena kasih setia Allah dan belas kasihan Allah. Dia orang, semua kita tahu bahwa Daud orang yang berkenan bagi Allah, dan bersamaan waktu Allah juga seorang pembunuh. Dia juga di situ berzina, bahkan di dalam dosanya hampir membinasakan kerajaannya. Di dalam situasi demikian, kalau dia bisa untuk dihukum, jadi dalam perbuatannya dia tahu dia bukan pemimpin yang baik dan punya kekurangan dalam membawa identitasnya. Dia ingin agar kelakuannya hidup dalam ketulusan. Tapi apakah Daud hidup dalam ketulusan? Bukan. Tapi bersamaan waktu, setiap orang dalam kebenaran kita tidak hidup dalam ketulusan. Seberapa kamu berusaha untuk lurus hidup kebenaran, tetapi besok kamu juga bisa berbuat dosa. Tetapi yang diutamakan Allah, apakah kamu merindukan Dia? Jadi ayat 8 dikatakan dia cinta pada kediaman dan tempat bersemayamnya Allah. Dia bersedia untuk lurus kembali. Pada saat Allah menganggap dia orang yang benar, ini oleh karena anugerah Allah. Jadi ayat 11 dikatakan, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskan aku dan kasihanilah aku. Oleh karena aku hidup dan perbuatanku dalam ketulusan, dalam disalahpahami, mohon engkau berbelas kasihan aku dan bebaskan aku, agar dia lepas dari beban dan bentrokan ini. Jadi ayat 12 dia berkata, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Ayat 12 merupakan kesimpulan. Sampai di mana dia di tempat yang datar, yang rata. Rata artinya di tempat di mana dia situ dengan kesuksesan, yang aman dalam hidup. Di batas ini dia mau memuji Tuhan dalam jemaat di depan baik. Aku tidak tahu apakah kamu juga menghadapi bentrokan. Setiap orang pun juga punya perasaan disalahpahami. Kita mempunyai perasaan tertekan, tetapi di pasal 20, Mazmur 26 ini membantu kita bagaimana kita menghadapi disalahpahami dan di pasal ini sungguh tidak ada keputusan benar atau salah. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu mencari keputusan yang benar atau yang salah. Tetapi perkara pertama, kita harus datang di hadapan Allah untuk mencari kebenaran dalam kehidupan, ketulusan kita dalam Allah. Apakah aku orang yang mengikuti Allah? Mohon Tuhan untuk menguji, menyelidiki aku. Apakah aku orang yang berjalan hidup dalam kebenaran Allah? Di dalam media atau dalam dunia selalu berkata tentang yang benar atau salah. Di dalam dunia selalu berkatakan di media selalu orang meletakkan dia di media, kemudian di situ banyak konten-konten, bahkan terhadap otoritas kita. Kalau melakukan hal yang salah, kita harus bertanggung jawab.
Tapi telunjuk ini bukan menuduh pada orang lain dan bukan menuduh diri sendiri, tetapi kita dengan pandangan rohani untuk melihat bentrokan ini di hadapan Allah. Tidak ada yang tulus. Ketetapan bagi Allah dalam ketulusan dan yang benar, yaitu orang-orang yang bersedia membuka dirinya, membuka hati sanubarunya, agar segala sesuatunya dia bersedia untuk diuji, dicoba, diselidiki batin dan hatinya. Di tengah-tengah kita, di gereja, kita juga di hadapan Allah, di hadapan sesama kita bisa membuka hati dan agar orang bisa memberikan keputusan dan juga memberikan keputusan apakah kita orang yang tulus dan menghadapi disalahpahami atau dasar kita menghadapi dituduh orang pada saat kita membuka diri. Sesungguhnya telunjukmu tidak akan bersusah payah menuduh orang lain, sebab Allah tidak melihat dengan demikian, tetapi kita akan membawa lebih banyak lagi kerendahan hati, merendahkan diri dengan cara Allah mengatasi bentrokan atau kesalahpahaman. Kiranya Mazmur 26 hari ini membantu kita orang untuk lepas dari budaya benar atau salah ini. Kiranya Tuhan kita menggunakan pandangan Allah, melihat orang lain dan juga melihat diri kita sendiri. Kita memuji Tuhan untuk melihat kita, menyelidiki hati kita.
荣耀，在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐，在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。Tuhan, kami memuji Engkau di seluruh ketulusan dan hidup kebenaran. Kami memuji Tuhan hanya di dalam Engkau mempunyai sukacita. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur, memuji Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Tuhan, aku memuji Engkau. Engkau membela perkara orang yang Engkau kasihi di dalam kami. Mas sulit kami mendapatkan pembelaan yang adil. Kami memuji Engkau, Engkaulah pembela kami, dan Engkaulah surya kebenaran. Tuhan, kami memuji Engkau di dalam firman-Mu agar kami mengerti apa itu benar dan yang lurus, yang benar. Tuhan, kiranya Kau tolong kami di dalam jalan di jalan-Mu. Kami melakukan hal-hal yang berkenan bagi-Mu, dan Engkau menyediakan segala perkara untuk kami sehingga kami berjalan di jalan yang berkenan bagi-Mu. Ya Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batin dan hatiku. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang menguji hati kami. Kiranya Engkau untuk selidiki batin dan hatiku. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku Tuhan, sebab kami juga disalahpahami. Tuhan, ampunilah kami. Ujilah aku Tuhan. Hati kita kita dalam kebenaran, kita merasa kita berjalan dalam kebenaran, tetapi ini apalah kebenaran Allah? Apakah kita berjalan dalam kehendak yang Allah kehendaki? Hari ini kita bisa merenungkan di saat yang kamu dalam pergumulanmu, kita mohon Tuhan untuk menolong kita, dan di tengah-tengahnya juga kita mohon Tuhan untuk menerangi kita. Adakah kelakuan kita yang salah? Apa yang harus aku berubah? Dan apakah aku berjalan di jalan Allah? Kita mohon pada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Tuhan, penuhi aku, kiranya hatiku kembali kepada Engkau, masuk di dalam suasana yang damai. Kiranya mata kami hanya tertuju dalam hidup kami, apakah aku orang yang berjalan dalam jalan yang berkenan bagi-Mu. Mari saudara kita berdoa, kiranya kita masuk lebih dalam lagi, lebih dalam dan luas lagi di dalam hidup kita di dalam Allah, agar kita berjalan di dalam kebenaran.
Tuhan Allah, Engkau ujilah aku, cobalah aku, dan selidikilah batin dan hatiku. Dan Engkau Allah yang penuh kasih, dan kasih setiamu selalu ada padaku. Sebab matamu tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu lewat betrokan, agar kami di hadapan Engkau bisa tenang, supaya Engkau memberi kami untuk tahu bahwa Engkaulah untuk mencoba menguji dan menyelidiki hati kami. Serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Segala ketergesaan kami serahkan kepada Engkau. Pada saya berdoa, saya melihat kembali Allah mengingatkan aku. Engkau berkata, aku untuk melepaskan ketergesa-gesahanku. Dan juga Tuhan, Engkau tolong aku agar aku sungguh di hadapan Engkau agar berusaha agar aku bisa mengutarakan, Tuhan ampunilah aku, tolonglah aku, sebab Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang penolongku. Saudara semua, di masa kita teduh kita di dalam kasih setia Allah, adakah Allah mengingatkan kita untuk berubah? Kamu bisa berdoa dan beritahukan kepada Tuhan, beritahu pada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau melihat aku, Engkau menyelidiki aku, dan berdoalah pada Tuhan. Berdoa untuk hidup kita. Yesus, kami setiap orang datang di hadapan Engkau, kami membuka hati sanubari kami. Terima kasih Engkau menerangi kami setiap orang. Roh Kudus, aku berterima kasih Engkau menyelidiki aku. Ada kalanya aku menggunakan cara pandangku sendiri untuk melihat orang lain, dengan tinggi hatiku, kebenaranku sendiri untuk melihat segala hal. Aku tidak melihat keterbatasan seseorang dan pertumbuhan, sehingga banyak hal padahal diri sendiri juga ada yang tidak benar. Tuhan, aku orang tergesa-gesa ingin melakukan yang ingin aku kerjakan, sehingga dalam hubungan sesama sering timbul ada bentrokan. Hubungkan Engkau terlebih dahulu melakukan halku sendiri dan juga takut dan menghindar. Roh Kudus, aku berseru kepada Engkau, mohon Engkau menerangi batinku. Segala kegelapan ini kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu dan dalam ketulusan. Kami sungguh tidak bisa. Tuhan, Engkau tolong kami agar mata kami sebagai matanya Engkau menjadi pandangan Engkau, agar segala pikiran kami adalah pikiran dari Engkau. Kiranya kami melihat setiap orang, termasuk diri sendiri, banyak penyesalan dan kesalahan ini bukan dari kami. Pohon tolong kami. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, tetapi di dalam kami Engkau ada pengharapan. Seperti di pasal Mazmur 26 ini, Engkau ya Allahku, ya Engkau menolong kami, lepaskan kami dari jerat musuh-musuh kami, bahkan di dalam
ketulusanmu kami datang di hadapan Engkau dengan darah-Mu yang kudus untuk menyucikan kami, sehingga hati kami, pikiran kami, segala benteng-benteng hidup kami, Tuhan, Engkau menyelidiki kehidupan kami. Kami ingin mengikuti Engkau, bersandar kepada Engkau hari ini, Tuhan. Kami bersedia datang di hadapan-Mu. Kami bersedia kembali kepada Engkau. Roh Kudus, tolonglah kami. Ini hari yang baru, musim yang baru. Kami dengan pandangan pohon roh kehidupan untuk menanggapi Tuhan Allah kita. Tuhan, kami punya kelemahan, tapi Engkau setiap saat, setiap hari kami dapat bersandar kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Ini pilihan dalam kehidupan saudara-saudari semua. Mari kita bersama untuk bersandar kepada hati, untuk percaya kepada Allah, dan setiap hal baik itu kita dalam bentrokan atau banyak kekurangan, bukan menghakimi. Kita di hadapan Tuhan, kita tidak menghakimi. Tuhan pasti akan memelihara setiap perkara, setiap anak-anaknya. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami, lepaskan kami dari kekukuk ini, agar kesukaan kami diam di dalam rumah kediaman-Mu, rindu akan firman-Mu, di dalam pohon kehidupan, di jalan pohon kehidupan yang diberkati dan damai sejahtera, dan jalan dalam kelimpahan. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau dan terima kasih kepada Engkau. Engkau memberikan kami jalan yang kemuliaan. Tuhan, kami percaya seumur hidup kami berjalan dalam jalan pohon kehidupan, di jalan Engkau. Engkau menyertai kami. Kami kembali datang di hadapan tata kasih karunia-Mu, menyatakan permohonan puji syukur kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Engkau memberikan kami hidup berjalan dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kesesakan kami, Engkau menolong kami. Saudara semua, Allah, Dia adalah Allah yang benar. Dalam kesesakan ini, di dalam yang tidak benar, pada saat menghadapi serangan orang, kita teruslah berjalan dalam jalan keadilan dan kebenaran. Pada saat ini, saudara semua, kamu di dalam menghadapi serangan orang lain atau dalam kesusahan,
Tuhan memberi kamu jalan yang lurus, jalan daripada jalan yang lurus itu. Walaupun perkara ini kamu merasa disalahpahami, kalaupun kamu tertekan, kalau kamu punya perasaan ini datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberi kamu jalan dan menunjuk arah padamu untuk keluar dari jalan yang sulit ini. Allah menolongmu untuk membela perkaramu. Allah yang membela perkara ada di hadapanmu di dalam hidup kita, dalam perkara yang sedang melingkupi atau dalam lagi sakit. Tuhan tolongmu berjalan di jalan-jalan yang terang. Dia Allah yang adil dan benar. Segala serangan pergi darimu, dan Tuhan terus menuntun kita dalam hidup kita agar kita keluar dari kegelapan masuk dalam terang. Tuhan tidak segala masa lalu, hal-hal yang menyerang kami, baik itu sakit, penyakit dari dan kuasa ini yang menyerang kami. Oleh karena kami umat Allah, Allah pasti akan menyelamatkan kami. Segala yang tidak adil, tidak benar, semuanya pergi dari hidup kami. Ke penghakiman Allah yang adil pun datang. Tuhan akan menggunakan untuk meluruskan kembali arah kita. Tuhan, kami mengikuti Engkau Allah yang mengasihi kami, pasti Engkau membawa kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Engkau tahu akan setiap ujian yang sedang kami hadapi. Tuhan, segala perkara yang kami hadapi, Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Tapi Tuhan, pada saat kami bersedia untuk menguji hati kami, Tuhan, Engkau pasti akan membela perkara kami. Saya mengundang saudara semua untuk maju depan. Salah satu yang hati menghadapi mungkin perasaanmu berdoa dalam menghadapi bentrokan, kamu berdoa, kiranya kita berdoa. Kita bisa bersama untuk berdoa di hadapan, berdoa untuknya. Bisa bertanya kepadanya, tanyakan siapa namanya, dan kita juga bisa berdoa. Kita berdoa dengan doa dari yang firman Tuhan yang kita terima, kata yang memberkati sebagai pertolongan baginya. Kami, Tuhan, kamu tidak sendiri. Kita bersama menghadapi kesulitan ini. Setiap bentrokan kita mau melihat pekerjaan Allah yang ajaib.
sehingga hidup kita lebih lagi lurus, agar dengan menggunakan konsep pohon kehidupan, harga-harga pohon kehidupan menghadapi segala bentrokan ini dan segala kesusahan.
Saya undang kalian pejamkan mata, letakkan tangan kita di atas hati kita. Tuhan, Engkau belalah perkaraku, sebab aku hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku hidup dalam ketulusan, dan kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Tuh, Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami untuk menguji, untuk mencoba, untuk menyelidiki hati kami, agar kami hidup dalam ketulusan. Roh Kudus, Engkau bersabda bagi hati kami, menghadapi setiap bentrokan, adakah tempat di mana kami berubah? Yang kami pikirkan, yang kami lakukan, apakah dengan ketulusan? Roh Kudus, tolong kami dalam situasi apapun, seberapa terbatas dan kelemahan hidup kami, memilih Engkau, memilih untuk hidup diam di dalam hati kami, merupakan sebagai penasehat bagi kami. Engkau menguji kami, mendidik kami, menuntun kami di jalan yang rata. Di dalam jemaat kami memuji Tuhan, dan apapun yang sedang kami hadapi dalam hati kami harus memuji Tuhan. Hai hatiku, pujilah Tuhan. Hai Tuhan, bersama marilah kita puji Tuhan Allah kita, sebab Engkau Allah layak untuk dipuji. Apapun yang sedang kami hadapi, Engkau menguji kami, agar kami mengalami berkat yang dari Engkau. Bahkan Kau pasti akan membela perkara kami. Dan sangat untuk berdoa bagi gereja kita. Gereja menghadapi serangan atau orang kita berdoa untuk gereja. Syarapakatiki serapapa serangan kata-kata desas-desus. Tuhan, kami bela berkat seperti syada bahkan syada pada zaman sana. Para Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Terima kasih Dimas, di dunia ini, zaman penuh yang tidak damai ini, banyak akan ekonomi yang merosot, perang antar berperangan, yang pertikaian. Saatnya Tuhan, gereja Engkau berkati, agar Engkau pakai dan disuruh di gereja-gereja di dunia Engkau. Mohon Engkau lindungi gereja-gerejamu di tahun 2026 luas dan dalam, di mana tahun pengembalaan lewat firman pembuatan. Engkau berkati Hong Kong, bahwa kebangkitan rohani terjadi. Segala yang menyerang gereja dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pasti akan membela perkara kami, dan Engkau yang berkeadilan, sehingga serangan musuh terhadap kami dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan dengan kuasa dari Yesus Kristus. Oleh terangnya Roh Kudus, kami pelakuan kami harus dalam ketulusan. Kami menghidupi rupa dari Engkau. Mari bersama kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dan kamu selalu orang yang diterangi Tuhan. Tuhan yang di dalam hidupmu membimbingmu, menuntunmu, agar kamu menjadi orang yang hidup dalam ketulusan. Segala kesalahpahaman, segala bentrokan dalam hubungan sesama, kesehatanmu, ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus berkati, dijaga oleh Allah. Dan dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan
Kamu harus berjalan di jalan yang rata, bahkan hatimu terus memuji Tuhan, sehingga hidupmu berjalan di jalan yang keadilan dan kebenaran dan hati yang murni. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.